Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tabi pun tabi ngalinturo. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ramadewa, yang kami hormati Ibu Titin Hastin selaku pengajar praktik, yang kami hormati Bapak Syamsul Hadi selaku fasilitator, serta Ibu dan Bapak Guru yang kami hormati di SD Negeri 2 Ramadewa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat Asum Kertawarenugrahanya kita dapat berkumpul di sekolah dalam rangka penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Nyomang selaku CGP Angkatan 11 pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2023. Baik, untuk itu saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat yaitu pemaparan materi dari CGP, acara yang kelima diskusi atau tanya jawab, dan acara yang keenam penutup. Baik, langsung saja kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan mantra mula astawa Om Awigenam Astu Namo Sidam. Acara yang kedua yaitu doa, yang akan dipimpin oleh Ibu Nimade Lucy. Untuk Ibu Lucy kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Sikat tangan. Asana. Om Prasada Stuti Sadero Siwa Suci Nirmalaya Namaso Pranayama. Om Anam. Om Manam. Kara Sudana. Om Sudanam Swaha. Om Arti Sudanam Swaha. Sikap tangan amustikaranya. Gayatri mantra mulai. Bargo
Om Santi, Santi, Santi. Om. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ramadewa kepada Ibu Niwayan Sukendri. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Niwayan Sukendri selaku Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Ninyoman Triyulianti selaku CGP Angkatan 11. Kepada Ibu Nyoman kami persilahkan. Yang sudah membantu saya hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, salam Kabipur. Di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada fasilitator saya, Bapak Samsul Hadi Anur yang selalu mendukung saya, kemudian kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Titin Hastin Mariani yang selalu memberikan dukungan, kemudian motivasi, dan tidak lupa kepada Ibu Kepala Sekolah saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kemudian semangat untuk saya mengikuti kegiatan CGP Angkatan 11 ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru SD Negeri 2 Ramadewa yang selalu siap sedia saya rekodkan untuk kegiatan saya, kemudian selalu siap sedia mendukung. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Kemudian terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan panjalimat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun tabi nalipun. Yang terhormat Bapak Samsul Hadi sebagai fasilitator, dan yang saya hormati Ibu Titin Hastin sebagai pengajar praktek, dan Bapak Ibu SD Negeri 2 Ramadewa yang Ibu sayangi. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Pada hari ini yaitu ada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Di tempat kita ada program diseminasi budaya positif di sekolah kita sebagai program CGP Angkatan 11 tahun 2024. Ucapan terima kasih kepada guru-guru SD Negeri 2 Ramadewa yang mana sudah mendukung program ini, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Hadi sebagai fasilitator dan kepada Ibu Titin Hastin sebagai pengajar penggerak. Harapan saya sebagai kepala sekolah di sini untuk guru-guru SD Negeri 2 Ramadewa agar bisa ikut mendaftarkan diri sebagai CGP. Ya, kami juga di sini sangat mendukung sekali
acara seperti ini. Dan kami bersedia memberikan dukungan yaitu doa dan fasilitas yang ada di sekolah di sini silahkan dipergunakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kemudian saya berdiri di sini hari ini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Adapun daftar isi materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, 4 5 posisi kontrol, 5 keyakinan kelas, dan 6 yang terakhir segitiga restitusi. Nah mungkin untuk Bapak Ibu kata-kata di bawah ini masih terdengar asing ya Pak ya. Harapan saya ke depannya ketika saya menyampaikan ini Bapak Ibu tidak lagi asing dengan kata-kata apa itu disiplin positif, apa itu kebutuhan dasar manusia, apa itu keyakinan kelas, dan yang terakhir yang paling penting apa itu restitusi. Nah, selanjutnya, adapun tujuan dari kegiatan hari ini adalah sebagai bentuk diseminasi dari materi disiplin positif yang telah saya peroleh selama masa pendidikan CGP Angkatan 11 tahun 2024. Adapun sasaran diseminasi adalah semua rekan kerja di lingkungan SD Negeri 2 Ramadewa, baik itu rekan-rekan guru, kemudian kepala sekolah, dan harapan saya kegiatan ini nantinya akan memberikan dampak positif juga untuk kita semua. Selanjutnya, nah kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu materi pembelajaran paradigma baru. Ya, apa sih pembelajaran paradigma baru? Kemarin saya sudah sempat nyenggol-nyenggol dikit tentang pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Ada yang masih ingat nggak? Profil pelajar Pancasila itu ada 5 elemen. Apa aja yang pertama? Ada yang masih ingat nggak? Mandiri, ya benar Bu Yani. Kreatif, mandiri, bergotong royong, betul. Apalagi? Bernalar kritis, betul. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkebinekaan global ya. Nah, pembelajaran paradigma baru ini nantinya itu akan berpusat pada 5 dimensi ini. Pembelajaran dengan paradigma baru pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu berdiferensiasi? Nanti bisa ditanyakan. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin sebenarnya selama ini Bapak Ibu juga sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, namun mungkin kedepannya bisa kita lebih lengkapi sehingga bisa merujuk pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya. Nah, di sini juga ada disiplin positif. Disiplin positif berarti terdiri dari 2 kata, disiplin dan positif. Disiplin aja udah bagus ya Bapak Ibu ya. Apalagi ada kata-kata positifnya. Nah, berarti lebih bagus lagi seharusnya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin di sini yang digaris bawahi adalah tanggung jawabnya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar Bapak Menteri kita ketika mengesahkan kurikulum Merdeka itu dia pernah bilang kalau peraturan sekolah itu dihapuskan, ya nggak? Ya, sebenarnya saya juga pertama kali mendengar kata-kata itu,
loh kok peraturan sekolah dihapuskan, terus yang mengatur tindakan murid itu apa, ya kan? Jadi sebenarnya saya juga pertamanya tidak setuju dengan kata-kata itu, tapi ketika saya mengikuti kegiatan CGP ini, oh jadi maksudnya ini peraturan sekolah dihapuskan. Nanti Bapak Ibu juga akan tahu maksud dari Bapak Menteri itu seperti apa. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini disiplin positif bagus banget Bapak Ibu. Jadi dia tuh anak itu ditekankan untuk memiliki nilai-nilai kebijakan universal yang diyakini sebagai bentuk tanggung jawabnya nanti. Next. Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Saya rasa di sini semua udah tahu ya, kebutuhan untuk bertahan hidup itu termasuk apa aja, Bapak Ibu? Makan, terus apa lagi? Minum, apa lagi? Apa? Rumah, apa lagi? Uang, ya. Itu semua kebutuhan untuk bertahan hidup. Apalagi udah tanggal tua gini, nah kebutuhan bertahan hidupnya perlu ditambah lagi, ya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Dan yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan atau power. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini ada juga pada murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi walaupun mereka itu kita anggap masih pribadi yang dewasa ya, tapi 5 kebutuhan dasar ini ada pada diri mereka, dan kita harus bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar ini untuk menciptakan disiplin positif di dalam diri murid-murid kita. Contohnya untuk cinta dan kasih sayang. Contohnya begini, murid kita itu perlu loh diperhatikan sama kita. Kita itu perlu menunjukkan bahwa kita itu cinta sama dia, sayang ya. Nah, ketika kita sudah menunjukkan perilaku yang demikian, respon dari murid kita juga kira-kira gimana Bapak Ibu? Atau baru masuk nih gurunya udah marah-marah, kira-kira respon muridnya gimana? Berbeda tidak dengan guru yang baru masuk udah senyum, kemudian menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada muridnya? Kira-kira berbeda nggak Bapak Ibu? Ya, beda ya. Selama pengalaman kita selama ini mengajar di kelas itu pasti beda. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan ketika dari rumah nih kita udah posisinya sebal, kesal, emosi. Saya harapkan ketika masuk ke lingkungan sekolah itu dilepas semua Bapak Ibu. Udah masuk gerbang itu dilepas semua. Jadi semua ada di rumah tinggalkan. Jadi kita harus siap memberikan cinta dan kasih sayang kepada murid-murid kita. Begitu juga kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kebebasan di sini dalam tanda kutip bukan bebas yang bebas sebebas-bebasnya ya Bapak Ibu, tapi ada beberapa ranah yang memang harus dipatuhi oleh anak sehingga nanti kebebasan itu tidak salah arti atau salah kaprah. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol. Ini ditekankan lebih ke kita Bapak Ibu ya, ke gurunya. 5 posisi kontrol, yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima itu manajer. Di sini saya ada video, diklik aja Bu yang oke. Saya akan pertontonkan sebuah video kepada Bapak Ibu. Ya mungkin nantinya ketika saya juga melihat video ini, saya merasa sangat tertampar ya, karena saya sering melakukan suatu kesalahan juga. Suratnya.
Kamu deh, pasti terlambat. Ulang ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu tadi posisi yang sebagai penghukum Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita atau saya sendiri sering berperilaku seperti itu kepada murid kita, ya apa enggak Bapak Ibu? Iya, merasa tertampar dengan video itu? Iya benar ya. Jadi pembuat penghukum itu kata-katanya kasar, kemudian bentak-bentak, kemudian matanya melotot-lotot sama murid. Padahal muridnya ditanya aja belum kenapa terlambat, ya kan? Murid itu juga punya hak untuk menyampaikan alasan dia kenapa dia terlambat. Coba deh nanti lanjut Bu, dilihat lagi. Di sini yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Iya, Maaf sekali. di stop ya Bu. Oke. Kira-kira nih, kalau ibu ada di posisi pembuat rasa bersalah, apa yang dirasakan oleh murid kita, Bapak Ibu? Dia terus didoktrin dengan kata-kata bahwa oh dia ini orang yang salah nih, gara-gara dia nih gurunya jadi begini, didoktrin terus. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan murid kita? Mentalnya bisa down Bapak Ibu, ya, mentalnya down, dan mereka juga nggak akan menemukan mereka itu salahnya di mana. Mereka hanya didoktrin bahwa mereka itu orang yang salah dan salah, ya. Kira-kira begitu kalau kita ada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ayo, ada nggak pernah begitu sama muridnya? Saya aja pernah Bu, ya pernah. Ya lanjut Bu Yani. Dan saya merasa itu dulu nggak salah. Ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah ini lanjut posisi teman. Jadi posisinya guru itu mengaku muridnya sebagai seperti teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Dari kata-katanya Selamat sudah beda pagi ya Bu, ya. sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Nah, coba lihat muridnya juga lebih Kamu senyum. malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, sampai sini. Kira-kira ibu merasa ini udah bagus ya ininya penerapan posisi kontrolnya, karena mengajak murid kita kayak teman ngobrol seperti biasa. Tadi dia senyumnya muridnya, dia mau bilang kalau alasannya terlambat itu seperti apa, kemudian dia juga nggak takut sama gurunya, ya kan? Tapi itu nggak berdampak bagus pada murid kita, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang nggak berdampak bagus? Karena nanti murid kita cenderung menyepelekan kita, ya nggak? Ya nggak? Karena kita terlalu akrab dengan murid kita. Jadi seharusnya memang ada batasan antara murid dan guru. Ada batasan, ya. Tidak seperti teman tadi, tidak terlalu akrab. Kalau nanti kita sering menerapkan posisi sebagai teman, nanti takutnya kita tidak tidak dianggap ya, atau tidak digape sama cuma ibu itu aja, dia nggak akan marah, paling cuma senyum-senyum aja, ya nggak? Iya, menurut ibu itu bagus nggak? Masih bagus nggak? Belum ya. Yuk kita lanjut sebagai posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, posisi pemantau ini adalah tipe posisi yang sangat patuh pada peraturan, Bapak Ibu. Jadi acuan dia hanya peraturan. Ketika murid salah melakukan kesalahan, acuan dia itu adalah peraturan sekolah. Apapun peraturan sekolahnya harus dilaksanakan. Jadi murid itu tidak ada inisiatif sendiri. Seharusnya bagaimana depannya biar tidak terlambat, dia hanya bisa melaksanakan aturan yang sudah dibuat di sekolah. Kalau dia terlambat ya udah mengerjakan untuk tambah selama 20 menit begitu. Dia tidak ada inisiatif sendiri untuk gimana sih biar saya tidak terlambat lagi ke depannya. Kemudian murid juga bisa berpikir ketika besok dia terlambat lagi, paling ngerjain lagi 20 menit nggak apa-apa deh. Tuh, ya lanjut. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini yang terakhir adalah posisi sebagai manajer Bapak Ibu ya. Jadi bisa terlihat nih bedanya apa. Kalau posisi sebagai manajer, kita seorang guru murid kita untuk berdialog dulu ya. Kita tanyakan kenapa dia terlambat, kemudian kita tanyakan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Kita tanyakan inisiatif apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak itu tidak diberi hukuman, apalagi hukuman fisik ya. Anak jadi tahu, oh saya salah di sini, kemudian untuk memperbaiki kesalahan ini saya harus begini. Ketika anak muncul inisiatif seperti itu, akan muncul rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri Bapak Ibu ya. Kalau sudah muncul rasa tanggung jawab, dia akan lebih bisa menghargai dirinya sendiri, dan kedepannya dia akan berusaha nih menepati janjinya. Misalkan nggak akan datang terlambat lagi. Padahal tadi gurunya nggak menghukum ya Bapak Ibu ya, nggak menghukum, kemudian nggak berkata-kata kasar, nggak menyalahkan muridnya. Nah harapan saya kedepannya kita semua bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi ayo kita hilangkan posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, kemudian posisi teman boleh, namun ada batasannya ya. Jadi tidak serta-merta kita menganggap atau kita terlalu akrab dengan murid sehingga tidak ada batasannya ya. Kemudian lanjut Bu ini. Nah, untuk menerapkan 5 posisi kontrol tadi, terutama untuk yang bagian posisi manajer, kita membutuhkan yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Selama ini yang kita punya itu peraturan kelas ya Bu ya. Ya peraturannya. Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang tahu nggak? Ya. Peraturan sama-sama untuk mengontrol murid kita supaya tidak terlalu bebas, kemudian ada rasa tanggung jawab. Ada yang tahu nggak bedanya apa peraturan? Ini dijawab akan mengurangi gaji loh Bapak Ibu. Jadi gajiannya tetap, nggak ada penilaian di sini ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas padahal sama-sama untuk mengontrol murid. Kira-kira bedanya apa? Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas sama. Kira-kira apa? Nggak ada yang tahu. Bedanya apa Bu Devi? Peraturan sama keyakinan kelas. Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya, kalau peraturan kelas itu lebih ditekankan dibuat tanpa persetujuan siswa, dan itu kesannya seperti memaksa. Mau tidak mau harus dipatuhi kalau peraturan. Sedangkan kalau keyakinan kelas, ini menurut saya secara sadar siswa itu meyakini dan setuju dengan keyakinan-keyakinan yang sudah ditetapkan secara bersama antara guru dan siswa. Seperti itu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Devi dong. Ya jawabannya benar sekali. Bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu adalah siapa yang menyepakati ya. Kalau dia peraturan kelas, yang membuatkan kita biasanya hanya gurunya aja. Tidak boleh ribut, tidak boleh kencing-kencing terus, tidak boleh makan di kelas, ya kan? Tapi kalau misalkan keyakinan kelas, kita bersepakat dengan murid kita. Kita tawarkan kepada murid kita, nah kira-kira keyakinan apa sih yang mau kita buat di kelas kita ini untuk kepentingan kita bersama ke depannya. Misal, oh guru,
eh, kita semua harus menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas ya. Jadi itu disepakati oleh murid juga dan guru juga. Jadi ada rasa tanggung jawab bersama-sama, tidak hanya dari gurunya. Kalau dari gurunya, apa sih ibu itu buat peraturan suka-suka. Nah, takutnya begitu. Jadi kedepannya saya harapkan keyakinan kelas yang kita buat ya Bapak Ibu bukan lagi peraturan kelas. Begitu juga dengan sekolah. Yang kita buat itu bukan lagi peraturan sekolah, tapi keyakinan sekolah. Ya. Nah ini tadi yang dimaksud oleh Bapak Menteri. Kenapa peraturan sekolah harus dihilangkan? Ya karena itu. Kalau peraturan sekolah hanya pihak sekolah yang membuat, tapi kalau keyakinan sekolah itu disepakati bersama-sama dengan murid, dengan wali murid. Nah seperti itu. Ya dilanjutkan ya Bapak Ibu. Nah keyakinan kelas ini yang pertama itu bersifat abstrak. Abstrak itu artinya universal juga ya. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi nggak boleh pakai kata-kata tidak boleh ribut. Nah itu kan pernyataan negatif ya Bu. Jadi kita ubah dengan kata-kata yang negatif itu menjadi pernyataan yang positif. Kemudian sedikit tapi mudah diingat. Selama ini kalau kita buat peraturan kelas harus datang jam bla 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 bla, panjang sekali ya. Sekarang ini kalau keyakinan kelas sedikit tapi mudah diingat oleh murid-murid kita. Yang terakhir sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas. Jadi kalau kita mau buat keyakinan kelas, sesuaikan tuh Bu dengan kondisi sekolah dan kelasnya. Jangan nanti keyakinan kelas di kelas 6 itu disamakan dengan keyakinan kelas di kelas 1. Nah itu nggak sama. Jadi sesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi kelasnya. Next. Nah ini saya ada contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 6A SD Negeri Model. Nah 1. Hadir tepat waktu. Tadi sebagai pengganti kata tidak boleh terlambat. Misal kan kata-katanya lebih positif ya Bapak Ibu ya. 2. Berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. 3. Selalu mendengarkan ketika orang lain berbicara. 4. Mengangkat tangan jika ingin bertanya dan berpendapat. 5. Saling menghormati dan saling membantu. 6. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Jadi kata-katanya lebih singkat, tidak panjang-panjang. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah diingat oleh murid-murid kita. Nah ketika Bapak Ibu nanti buat keyakinan kelas, biasanya murid kita itu karena ini sesuatu hal yang baru, dia nggak tahu Bapak Ibu apa sih Bu keyakinan kelas, nggak tahu. Jadi bisa dipandu. Misalkan Bapak Ibu bisa melontarkan satu keyakinan dulu. Misal gimana kalau guru tawarkan nih sama anak-anak keyakinan kelas kita yang pertama harus hadir tepat waktu. Kemudian anak-anak, oh iya Bu betul, benar kami setuju. Nah itu bisa dimasukkan ke keyakinan kelas nomor 1. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat di awal pertemuan atau di awal pembelajaran dan harus dipatuhi oleh semua anggota kelasnya, termasuk gurunya juga. Hadir tepat waktu. Jadi nggak cuma muridnya ya Bapak Ibu, hadir tepat waktu. Masuknya gurunya jam 8:30. Nah itu keyakinan kelas ini juga berlaku untuk gurunya, bukan hanya muridnya. Lanjut. Materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini juga, saya juga materi ini dapatnya baru sekali Bu. Di CGP ini sebelumnya saya nggak tahu apa sih segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tadi berkaitan dengan posisi sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Nah langkah pertama segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Loh kok tindakan salah yang divalidasi? Nah mungkin Bapak Ibu bertanya seperti itu. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah segitiga restitusi ini bisa diterapkan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Segitiga restitusi ini nggak bisa diterapkan kalau kita nggak punya keyakinan kelas dan keyakinan sekolahnya. Jadi anak-anak bingung nanti, Bu saya nggak tahu keyakinan kelas kita itu apa, emang kita punya Bu? Nah kan bingung juga nanti. Jadi apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya.
Jadi diperbaiki bu kesalahannya, bukan disalah-salahin, tambah disalah-salahin atau dihukum. Ya, diperbaiki sehingga nanti ketika dia balik ke kelompoknya dia nggak akan melakukan kesalahan itu. Dia sadar betul itu salah dan dia memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaikinya. Langkah-langkahnya tadi: 1, menstabilkan identitas; 2, validasi tindakan yang salah; kemudian 3, menanyakan keyakinan. Di langkah pertama untuk menstabilkan identitas, kita bisa bilang ke murid kita, misal nih, murid kita ada yang tidak buat PR, ya, tidak buat PR. Kita tanyakan, kita ajak dialog. Misalkan, anak hari ini tidak membawa PR ya? Iya bu. Oh iya. Kemudian setiap orang itu pasti pernah buat salah loh nak, misalkan gitu. Setiap orang itu juga, kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, banyak teman pernah nggak buat PR, misalkan gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak kita. Ketika kita sudah menstabilkan identitas anak kita, dia akan merasa lebih dihargai bapak ibu. Oh berarti bu guru nggak akan marah nih, nggak akan menghukum saya lebih dimengerti sama bu guru saya. Nah gitu. Tapi ada tindakan selanjutnya ya. Tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah ini kita tanyakan alasannya. Kenapa sih kok sampai anak nggak mengerjakan PR? Nah misalnya begitu. Kenapa sih kok bisa tidak dikerjakan nak? Susah sekali ya PR-nya. Atau misalkan begini, anak bisa kenapa sih anak sampai lupa dengan PR-nya? Kalau anak menjawab lupa ya begitu. Jadi kita validasi tindakan dia yang salah, atau kita benarkan dia, atau kita tanyakan alasannya kenapa sampai membuat kesalahan. Tidak langsung ujuk-ujuk, kamu nggak buat PR, langsung lari lapangan gitu ya. Saya juga sebelumnya melakukan hal yang seperti ketika murid saya tidak membuat PR, saya langsung, yaudah kamu kerjakan di luar, ya nggak bapak ibu, ya kan, kerjakan di luar PR-nya, atau kamu kerjakan di sana di pojokan, atau kamu cuci WC hari ini. Nah itu bertentangan dengan segitiga restitusi. Kita tidak menanyakan kepada murid kita kenapa sampai dia tidak membuat PR. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah buat tuh bu keyakinan kelasnya. Kita tanyakan kepada murid kita, nah kira-kira keyakinan kelas mana sih yang sudah anak langgar? Oh iya bu, saya melanggar keyakinan kelas yang tidak menghargai diri sendiri misal, atau tidak bertanggung jawab. Saya melanggar yang itu bu. Jadi anak tuh tahu mana yang dilanggar ya. Ketika anak sudah tahu, kita tanyakan ke anak, kira-kira ke depannya langkah apa sih yang bisa anak lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Misal dia misal dia jawab gini, oh saya nggak tahu bu. Oh kok nggak tahu, misal gitu ya. Coba diingat-ingat lagi, kalau kira-kira anak nggak buat PR yang rugi siapa? Saya sendiri bu, misal gitu ya. Terus kira-kira ke depannya kita harus gimana sih biar kita ingat terus, oh saya pulang sekolah langsung tak kerjain bu. Nah itu kan muncul inisiatif dalam diri anak sendiri bu, bukan dari kita yang memberikan. Anak yang muncul inisiatif sendiri. Ketika muncul inisiatif sendiri, itu anak itu menjadi lebih bertanggung jawab pada tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Next. Nah di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ada sebuah kasus bapak ibu, siswa mencontek saat sumatif akhir semester. Seorang siswi yang bernama Wulan ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatif akhir semester ya. Jadi si Wulan ini nyontek bapak ibu ya, ketahuan sama pengawasnya lapor sama gurunya. Terus gurunya memutuskan untuk memanggil si Wulan. Kata si Wulannya, Om Swastiastu, gurunya Om Swastiastu. Terus gurunya nanya, Wulan, apakah kamu tahu mengapa ibu panggil ke sini? Terus kata si Wulan, misalnya jawab, iya bu, tahu kemarin waktu ujian semester saya ketahuan mencontek. Nah, gurunya nggak langsung marah-marah ya. Kita akan terapkan segitiga restitusi di sini. Kemudian guru
tanya dulu, coba ceritakan gimana kronologinya. Udah mulai anak cerita. Iya Bu, kemarin begini. Nah, misalnya, iya Bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang guru. Jadi anak itu ada keleluasaan untuk bercerita kronologinya, tidak ada rasa takut sama gurunya. Nah, tindakan pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Oh, jadi gurunya bilang, oh gitu. Nah, Ibu yakin nggak ada nih siswa yang sempurna. Kamu juga udah baik nih mau mengakui kesalahannya. Jadi kita bangun identitas yang positif dulu sama guru kita, sehingga dia tidak ikut-ikutan menyalahkan dirinya sendiri, ikut-ikutan terpuruk atas kesalahan yang dia sudah perbuat. Nanti dengan sendirinya anak itu akan menyadari kesalahannya dan dia bilang, ya Bu, saya minta maaf. Jadi kita kasihkan kesempatan, kita bangun pribadi positifnya dulu, kita bangkitkan dia dari kesalahan yang telah diperbuat. Nah, ketika anak sudah minta maaf, validasi tindakan yang salah. Nah, kita yakinkan dia bahwa dia itu salah. Nah, misalnya, kenapa kamu sampai mencontek? Muridnya bilang, iya Bu, karena pelajarannya sulit banget, susah banget. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Bu. Tanyakan sama dia lagi, tindakan itu benar atau salah. Nah, dari dalam diri siswa, dia itu sudah tahu bahwa itu salah. Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Nah, di sini sudah terbentuk karakter yang positif pada anak kita. Dia berani mengakui kesalahannya. Dia berani jujur, berani mengakui kesalahan, itu sudah suatu hal yang patut diapresiasi. Kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinan yang sudah mereka miliki atau yang mereka yakini. Nah, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Mulai nih murid kita berpikir, apa ya Bu ya? Misalnya, oh iya Bu, saya akan belajar lebih tekun. Kemudian bertanya kepada guru mapel apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Nah, mulai muncul inisiatifnya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta anak itu langsung dihukum, kemudian anak itu langsung disalah-salahin. Dia harus muncul inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi anak itu merasa dihargai, kemudian memiliki rasa tanggung jawab. Dan setelah anak muncul inisiatif, jangan lupa diapresiasi. Ya bagus, Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Sampai sini nanti muncul nih, oh ya benar ya, gitu. Kalau bayangkan kalau tadi kita langsung hukum aja, kira-kira anak mau nggak memperbaiki ke depannya? Enggak kan? Dia nggak akan tahu salah saya di mana sih, ke depannya saya harus gimana. Dia nggak akan tahu karena kita nggak mengajak mereka berdialog untuk menemukan kesalahannya di mana, untuk menanyakan keyakinan yang harus dilakukan ke depannya di mana. Nah, seperti itu. Yang terakhir biasanya siswa akan mengucapkan terima kasih. Kalau sudah sampai terima kasih, setelah segitiga restitusi nggak dilepas gitu aja Bapak Ibu, jadi harus tetap dipantau. Ya, tetap dipantau. Benar nggak sih anak ini? Kan kadang ada nih anak yang bilang iya, tapi melaksanakan ya Bapak Ibu ya. Nah, tetap harus dipantau. Namun, tapi nanti ketika dia sudah bilang iya, tapi tidak laksanakan, nah itu tidak pakai segitiga restitusi lagi, ada caranya lagi. Jadi udah nggak mempan pakai segitiga restitusi. Kan kadang ada ya Bu ya, murid kita yang bandelnya luar biasa ya Bu ya. Nah, kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Jadi tujuan akhir kita adalah menciptakan murid yang kritis. Kritis itu tadi dia tahu nih apa yang harus dilakukan, penuh hormat dan tanggung jawab. Kalau kita langsung dihukum aja muridnya. Nah, begitu beda ya. Terakhir. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya tidak berniat untuk menggurui ya, karena di sini saya hanya berbagi sharing. Kalaupun ada yang salah dengan apa yang saya ucapkan, saya maaf. Kemudian mari kita perbaiki bareng-bareng.
Kemudian untuk kedepannya saya harapkan kita bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, ya Bapak Ibu ya. Sehingga kedepannya itu tidak ada lagi guru yang baru masuk kelas sudah mukanya cemberut. Nah itu muridnya takut Bapak Ibu ya, cemberut. Terus baru masuk kelas langsung marah-marah. Muridnya nanya dikit, tanya, ya bisa. Jadi saya harapkan ketika kita masuk ke sekolah itu masalah yang di rumah lepas. Masuk ke gerbang sekolah udah masalahnya di rumah dilepas, jangan dibawa ke hadapan murid-murid kita ya. Karena mereka itu dari rumah berangkat itu udah semangat, disiapin sarapan sama orang tuanya, sampai di sekolah ketemu sama guru yang marah-marah ya, bisa gitu ya. Tapi di sini gak ada yang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Semua di sini murah senyum, baik-baik ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ingin berefleksi Bapak Ibu. Refleksi itu tadi sebelum saya menyampaikan kan ada pandangan Bapak Ibu sebelumnya. Bapak Ibu punya keyakinan atau pandangan sebelumnya sebelum saya menyampaikan materi ini. Dan ketika saya sudah menyampaikan materi ini, ada yang berubah tidak dari pandangan Bapak Ibu? Nah, saya ingin menanyakan dari Ibu Kepala Sekolah dulu. Terima kasih kepada Ibu Komang sebagai CBP. Kalau menurut saya, yang tadinya awalnya saya tidak tahu menau tentang diskriminasi ataupun disiplin positif itu saya belum tahu. Nah setelah dijelaskan oh seperti itu tuh keyakinan kelas ya, yang tadinya cuma peraturan kelas, itu sangat berbeda. Dan terima kasih sekali sama CGP, lanjutkan dan semoga menjadi inisiatif atau motivasi bagi teman-teman yang belum. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya saya ingin tanggapan juga dari Ibu Rasmina selaku guru kelas. Terima kasih kepada Bu Komang atas penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan kepada guru-guru di SD 2 Ramadewa ini. Yang saya sangat tertarik tadi dengan masalah keyakinan kelas. Selama ini memang kan keyakinan kelas ini kurang dimengerti ya Bu ya. Kemudian masalah teguran-teguran kepada anak apabila anak-anak berbuat kesalahan, contohnya tadi tidak membuat PR, kemudian datang terlambat, ya karena kami di sini kurang paham dengan keyakinan itu, ya masih adalah sedikit-sedikit kita menerapkan hukuman yang masih sifatnya menyuruh anak itu. Seperti tadi yang Ibu katakan, coba sekarang kamu buat PR-nya di luar. Atau kenapa kamu selalu terlambat? Kok sering sekali terlambat? Terus kita ini jarang memberikan alasan kepada anak. Nah itulah yang banyak saya ambil tadi dari penjelasan-penjelasan Bu Komang dari keyakinan di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rasmina. Benar banget ya. Jadi harapan saya ke depannya kita tidak lagi menjadi posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Kita tanyakan dulu kepada murid kita alasan dia membuat kesalahan, kemudian kita validasi tindakannya, kemudian kita tanyakan keyakinan apa yang harus ditebarkan lagi oleh murid kita. Satu lagi, Bu Margi. Terima kasih kepada Bu Nyoman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih untuk pencerahannya pagi ini.
menjadi bahan evaluasi penting bagi saya ketika mengajar di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran yang berpusat pada murid bisa lebih ditingkatkan, dan juga saya lebih paham apa itu keyakinan kelas, sehingga berusaha nanti untuk mencoba melakukan perubahan dan menerapkan keyakinan kelas dalam praktek sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Margi. Demikian kegiatan kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Namun nanti ada kegiatan ini ya Bapak Ibu. Saya mau minta tolong kepada 3 rekan guru untuk praktik segitiga restitusi, dan skenario-nya sudah saya buatkan. Nanti akan saya shoot, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Ya, kita akan praktek bagaimana sih pelaksanaan segitiga restitusi yang benar itu seperti apa. Nah, untuk berikutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nyoman yang telah memaparkan materi. Selanjutnya acaranya yaitu penutup. Untuk itu saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama panduan saya ini banyak kesalahan dan kekeliruan, baik itu berupa tindakan maupun ucapan. Selain itu, semoga apa yang telah kita sama-sama terima dari materi yang dipaparkan Ibu Nyoman dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Maka bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan salam Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dapat nilai berapa? Coba lihat. Lihat dong, aku dapat 90. Nilai aku lebih bagus. Aku belajar beneran, makanya kamu belajar dong biar nilainya bagus kayak aku. Yani, kenapa kok bersedih? Aku kayak tadi diejek sama Devi. Diejek sama siapa? Sama Devi. Devi, ya udah jangan sedih ya. Nanti ibu panggil Devi, ibu tanyakan kenapa. Ayo masuk kelas lagi, kita belajar. Sukses tuh, Bu. Swastiastu, silakan masuk. Devi, tahu kenapa ibu panggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Tadi setelah istirahat ibu lihat Yani nangis. Lalu ibu tanya, ternyata katanya Devi yang sudah mengejek sampai dia nangis. Oh enggak, Bu. Devi nggak ngejek kok. Ayo coba ceritakan kronologisnya seperti apa. Jadi Bu, tadi kan bagi nilai, Devi cuma lihat aja nilainya Yani. Terus nilainya Yani kan lebih kecil dari Devi. Ya Devi bilang, makanya belajar biar dapat nilai bagus. Cuma gitu, Devi nggak ngejek Bu. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia tidak ada yang sempurna. Devi pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Iya, Devi tidak sengaja Bu. Maksud Devi cuma senang nilai Devi 90. Dan biar Yani bisa ikut dapat nilai bagus. Makanya Devi suruh biar belajar. Menurut Devi, keyakinan kelas apa yang perlu kita tunjukkan? Menghargai dan menghormati orang lain ya Bu. Menghargai dan menghormati orang lain. Nah, apakah tindakanmu yang membuat
Yani menangis itu mencerminkan keyakinan kelas itu atau tidak? Tidak, Bu. Nah, jadi apa yang harus Devi lakukan? Nanti Devi minta maaf sama Yani ya, Bu. Nah, Ibu senang kalau Devi sudah menghayati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, sekarang kita kembali ke kelas, kita belajar lagi, kita menghargai teman di kelas supaya kita bisa berprestasi. Makasih, Bu. Devi kembali ya, Bu. Silakan kembali ke kelas.